Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Jujur aja, saya sangat antusias banget buat bahas topik yang satu ini. Hari ini kita bakal membedah realitas praktis dari kepatuhan pajak di Indonesia. Tenang, ini bukan sekedar teori akademis yang bikin ngantuk loh. Ini tuh bisa dibilang semacam panduan bertahan hidup finansial yang kita ambil langsung dari modul sumber kita. Yuk kita mulai. Nah, coba deh pikirin pertanyaan menarik ini. Apa sih yang terjadi ketika sebuah pemerintah ngasih kepercayaan penuh ke jutaan warganya buat ngitung pajaknya sendiri? Ini tuh eksperimen masif yang sebenarnya jadi jantung atau inti dari sistem perpajakan di Indonesia. Konsepnya sih kedengaran indah banget ya. Tapi tunggu dulu, konsekuensi operasionalnya itu loh luar biasa berat. Untuk ngejawab itu, kita punya roadmap yang jelas nih. Kita bakal ngebahas mulai dari sistem kepercayaan pajak, bedanya pembukuan sama pencatatan, siklus akuntansi pajak, proses rekonsiliasi antara komersial dan fiskal, sampai ke bagian yang paling mendebarkan, yaitu sanksi dan konsekuensinya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, sistem kepercayaan pajak. Jadi, sistem kita itu berjalan di atas prinsip self-assessment. Artinya, pemerintah itu 100% percaya ke kita buat ngitung, membayar, dan ngelaporin pajak secara mandiri. Tapi realitanya di lapangan, kepercayaan ini nuntut transparansi yang absolut dan data yang harus tervalidasi dengan ketat. Kenapa? Karena tanpa bukti dokumentasi yang kuat, sistem kepercayaan yang dikasih negara ini bisa dengan cepat berubah jadi sengketa audit. Dan percayalah, sengketa ini bakal ngabisin banyak banget waktu dan biaya kalian. Nah, terus gimana caranya kita ngebuktiin kejujuran finansial kita ke pemerintah? Kita masuk ke bagian kedua, pembukuan versus pencatatan. Secara hukum, kalian tuh dihadapkan pada dua jalur. Ada yang namanya pencatatan, ini rute yang lebih simpel cuma buat ngelacak peredaran bruto, dan khusus buat wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu. Terus, jalur yang kedua itu pembukuan. Ini proses yang jauh lebih kompleks dan wajib buat entitas berbentuk perusahaan. Kalian harus ngelacak setiap detail pergerakan aset, kewajiban, sampai laba rugi dengan sangat presisi. Jadi kita nggak bisa asal pilih mana yang gampang ya. Kita wajib ngikutin aturan sesuai dengan bentuk entitas bisnis kita. Poin yang paling krusial di sini adalah ngatur catatan keuangan itu bukan sekedar ngerjain tugas administratif harian, sama sekali bukan. Itu adalah perisai hukum kalian. Karena tanpa dokumentasi yang terstruktur, mustahil banget buat kita nyajiin data fiskal yang sah. Dan ujung-ujungnya, kita bakal kehilangan argumen pas berhadapan sama otoritas pajak. Intinya, struktur data kalian itu yang nentuin posisi tawar kalian. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Mari kita lihat gimana mekanismenya dalam siklus akuntansi pajak. Coba bayangin ada satu transaksi komersial yang terjadi di bisnis kalian. Alurnya itu terstruktur banget. Pertama, di detik transaksi itu terjadi, kalian udah harus bisa ngidentifikasi implikasi pajaknya. Kedua, kalian harus nerbitin dokumen sumber, kayak e-faktur misalnya. Ketiga, catat tuh di jurnal, masukin ke keranjang pajak yang benar, entah itu PPN atau PPH. Dan yang terakhir, semua itu harus ngalir dan kerefleksi sempurna di laporan SPT tahunan atau masa kalian. Tapi ingat ya, siklus yang rapi tadi nggak akan punya kekuatan hukum sedikit pun tanpa fondasi utamanya, yaitu dokumen sumber. Kita ngomongin soal faktur pajak, e-bupot, e-billing, sampai ke kontrak dan bukti transfer. Ini tuh bukan sekedar tumpukan kertas kerja yang menuhin laci loh. Dokumen-dokumen inilah yang secara absolut memvalidasi setiap entry jurnal kalian kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Banyak banget loh kasus audit yang gagal total murni karena dokumen sumbernya nggak lengkap, bukan karena ngitung yang salah. Sekarang kita beralih ke bagian keempat. Di tahap inilah hal yang benar-benar menarik terjadi. Rekonsiliasi komersial versus fiskal. Kalian bisa anggap rekonsiliasi fiskal ini kayak seorang penerjemah atau translator yang super penting. Gini, bisnis kalian sehari-hari kan ngomong pakai bahasa komersial yang berbasis standar akuntansi. Nah, sementara pemerintah itu beroperasi pakai aturan fiskal yang sangat kaku. Rekonsiliasi inilah yang secara harfiah menerjemahkan angka laba rugi komersial kalian menjadi penghasilan kena pajak yang diakui dan sah di mata hukum. Waktu proses menerjemahkan ini, kalian bakal ketemu sama dua situasi utama. Pertama, yang namanya beda permanen. Ini tipe pengeluaran yang sampai kapanpun nggak akan diakui sama hukum pajak. Contohnya ya, pengeluaran pribadi bos atau sumbangan yang aturannya emang nggak diakui. Nah, yang kedua itu beda temporer. Kalau ini tuh sebenarnya cuma beda waktu pengakuannya aja. Misalnya kayak tarif penyusutan aset. Nanti pada akhirnya, setelah beberapa tahun, angkanya bakal impas kok antara pencatatan komersial dan fiskalnya. Cara eksekusinya gimana? Logis banget. Kalian mulai dari nyusun laporan laba rugi komersial kalian yang standar,
Terus, kalian masukin deh tuh koreksi-koreksi fiskal yang kita bahas tadi, entah itu koreksi positif atau negatif. Hasil akhirnya, kalian bakal dapat angka penghasilan kena pajak atau PKP kalian yang sesungguhnya. Nah, angka inilah yang nanti siap diadu atau disandingkan dengan kredit pajak buat nentuin berapa sih tagihan akhir kalian. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Ini bagian di mana ada jebakan dunia nyata kalau kepercayaan pemerintah tadi dirusak, yaitu sanksi dan konsekuensi pajak. Coba perhatiin angka ini, Rp666.667. Angka yang kedengarannya mungkin kayak angka sial ini, kita ambil langsung dari modul kita. Dan ini bukan ilustrasi asal-asalan loh. Ini adalah wujud nyata dari akumulasi bunga harian yang benar-benar menyakitkan, dan ini bisa muncul cuma gara-gara satu kesalahan administratif kecil dari tim kalian. Yuk, kita bedah matematikanya. Katakanlah, kalian telat nyetor kewajiban PPh 21 sebesar Rp50 juta. Telatnya cuma 40 hari. Dengan bunga bulanan 1% aja, sistem bakal langsung ngasih kalian denda persis dengan angka tadi. Jadi, telat itu bukan sekedar dapat surat teguran dari pemerintah ya. Ini adalah kebocoran kas finansial yang nyata yang diam-diam ngerogotin margin keuntungan bisnis kalian setiap harinya. Tapi tunggu dulu, denda uang itu baru permulaan. Di modul ini dijelasin kalau konsekuensinya bisa bereskalasi makin parah. Mulai dari sanksi administratif yang ringan karena telat lapor, terus bisa naik kelas ke ranah pidana kalau ada indikasi penipuan kayak pakai faktur fiktif. Dan yang paling ngeri, ada dampak non-fiskal yang secara diam-diam mampu ngelumpuhin seluruh operasional bisnis kalian tanpa peringatan. Khusus buat pelanggaran tingkat dewa, negara itu punya satu prinsip hukum yang namanya ultimum remedium. Maksudnya apa? Sanksi pidana, kayak penjara dan denda yang jumlahnya fantastis, itu dipakai sebagai senjata pamungkas alias jalan paling terakhir. Sanksi ini disimpan secara khusus dan eksklusif buat mereka-mereka yang emang kebukti sengaja menggelapkan, memanipulasi, atau mensabotase pendapatan negara. Tapi sadar nggak sih, walaupun kalian nggak sampai kena sanksi pidana atau masuk penjara, dampak non-fiskalnya itu udah cukup buat bikin jantung bisnis kalian berhenti berdetak saat itu juga. Coba bayangin, reputasi bisnis yang hancur, akses pendanaan atau kredit perbankan diblokir total, aset disita paksa. Bahkan ada ancaman kurungan fisik loh buat penanggung jawab pajak yang di hukum kita sering disebut dengan istilah gijeling atau penyandaraan. Ngeri kan? Jadi sebagai penutup, coba tanyain hal krusial ini ke diri kalian sendiri dan ke tim kalian di kantor. Setelah nonton ulasan ini, apakah sistem pembukuan yang kalian kelola sekarang udah bener-bener jadi perisai hukum yang kuat buat ngelindungin bisnis kalian? Ataukah malah jadi bom waktu yang siap meledak di bawah tekanan sistem self-assessment ini? Pastiin fondasi dokumentasi kalian solid ya. Oke, itu aja buat sesi kali ini. Sampai jumpa di ulasan mendalam kita selanjutnya.